Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Wabil khusus kelas 71 dan 72 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman. Selamat bertemu kembali pada materi IPA terpadu semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa Covid-19 dan tetap menjaga 5M 1D, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas atau interaksi, dan yang terakhir adalah doa. Tetap semangat walau kita belajar masih jarak jauh. Sebelum kita memulai materi kita pada kali ini, terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca basmalah agar yang kita simak nanti mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kelas 7, 1 dan 72, kita memasuki bab 3, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki lebih jauh, terlebih dahulu kita harus pahami yaitu apa sih tujuannya. Yang pertama, kalian mampu menentukan sifat materi berdasarkan wujud dengan benar setelah melakukan beberapa diskusi dan percobaan. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi perubahan wujud materi dengan benar setelah melakukan beberapa kegiatan dan percobaan. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen dengan tepat setelah melakukan beberapa percobaan. Yang keempat, kalian mampu membedakan larutan asam, basa, dan netral menggunakan indikator dengan tepat setelah melakukan beberapa percobaan. Yang kelima, kalian mampu menerapkan metode pemisahan campuran sesuai jenis campuran, jenis komponen penyusun campuran dengan tepat setelah melakukan percobaan. Yang keenam, kalian mampu membandingkan perubahan fisika dan perubahan kimia materi dengan benar setelah melakukan beberapa diskusi dan kegiatan. Yang terakhir, 7, kalian mampu mengidentifikasikan reaksi kimia berdasarkan ciri-cirinya dengan tepat setelah melakukan beberapa kegiatan dan percobaan. Oke, itu tujuan kita mempelajari materi kali ini. Ya, kalau kalian simak di sebelah ada botol sedang ada botol ya. Nah, ini di sini ada gambar materi kristal natrium asetat. Nah, ini di sebelah gambarnya. Coba kita simak bersama-sama klasifikasi, mengelompokkan materi dan perubahannya. Pernahkah kalian mencoba eksperimen sederhana di rumah? Nah, misalnya begini, membuat
menara es panas. Nah, percobaan ini dapat dilakukan dengan cuka dan soda kue. Keduanya dicampur dengan takaran yang tepat membentuk larutan homogen. Lalu dipanaskan agar kandungan airnya berkurang. Larutan kemudian didinginkan di lemari es. Setelah dingin, larutan tersebut dituang ke atas bibit kristal natrium asetat dalam sebuah wadah sehingga membentuk kristal serupa es. Nah, tetapi terasa panas saat disentuh. Nah, percobaan tersebut menunjukkan terjadinya perubahan materi. Jadi perubahan apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Nah, menurut pengetahuan kalian, apa saja perubahan yang dapat terjadi pada materi? Nah, kita pelajari pada bab ini memahami, mengelompokkan materi, sifat, dan perubahannya sehingga kita dapat memanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan. Perubahan materi terjadi di sekitar kita setiap hari. Beberapa jenis perubahan materi memberikan manfaat bagi kehidupan. Beberapa lainnya merugikan. Nah, reaksi antara cuka dan soda kue menghasilkan senyawa baru berupa natrium asetat yang dapat digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Nah, sementara itu, pembentukan kristal natrium asetat melibatkan perubahan fisika berupa perubahan wujud. Di sini apa ya saja jenis perubahan yang dapat terjadi pada materi. Nah, bagaimana juga kita nanti mengenal perubahan wujudnya serta kita cermati. Kita lihat di sini dari A, klasifikasi materi. Setiap benda yang ada di sekitar kita adalah materi. Saya ulang. Setiap benda yang ada di sekitar kita adalah materi. Agar lebih mudah dipelajari, materi diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Secara umum, materi di alam digolongkan berdasarkan wujudnya menjadi 3, yaitu, ingat masih di SD kalian juga pernah belajar atau di MI, padat, cair, dan gas. Tolong diingat hal itu. Nah, di sini ada kalian dimintakan nanti boleh kalian mencoba mengidentifikasi sifat zat padat, cair, dan gas. Nah, kalau kita sudah mencoba mengidentifikasi atau mengenalinya, nah di sini kita akan baru kita memahami tahapan-tahapannya. Jadi setiap materi bersifat berdasarkan wujudnya. Untuk memahami lebih lanjut kita masalah materi ini kita klasifikasikan sifat dan perubahan materi. Kita lihat di sini materi. Semua benda tersusun atas materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa. Tolong ingat. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Materi-materi tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya, yaitu persamaan dan perbedaannya sifatnya. Jadi setiap benda memiliki karakteristik tersendiri tergantung sifat materi yang menyusunnya. Nah, di sini para ilmuwan mengelompokkan materi agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Saya simak ada di bawah juga ada gambarnya, ya, ada cerobong asap. Yang pertama, yang A, karakteristik benda berdasarkan wujudnya. Kalian simak berdasarkan wujudnya di situ. Ini berdasarkan wujudnya benda dapat diklasifikasikan menjadi benda padat, cair, dan benda gas. Nah, partikel-partikel dalam benda padat saling berdekatan, tersusun teratur. Ini kalian lihat pada gambar yang pertama. Dan mempunyai gaya tarik antar partikel
yang sangat kuat. Partikel dalam benda padat hanya dapat bergerak dan berputar pada kedudukannya saja. Jadi kalian lihat ya, contohnya di sini adalah kayu. Contohnya kayu. Nah, kayu ya. Adapun susunan molekul dalam benda cair kurang teratur ikatannya, kurang kuat, dan jarak antara molekul renggang. Oleh karena itu, benda cair mempunyai volume tetap, tetapi bentuknya selalu berubah mengikuti tempatnya. Kita perhatikan minyak goreng di rumahmu. Asap dapat menyebar ke segala arah. Sifat ini dikarenakan asap termasuk benda gas. Nah, benda gas mempunyai sifat bentuk dan volume berubah-ubah bentuknya. Berubah-ubah karena partikel-partikel dalam benda gas berjauhan, tersusun tidak teratur, dan gaya tarik antara partikel sangat lemah. Partikel pada zat gas dapat bergerak bebas meninggalkan kelompoknya sehingga volume gas berubah-ubah. Nah, kalian simak ya gambar di bawah, di gambar 33. Yang pertama ya, bentuknya seperti itu, yang kedua dan yang ketiga yang berubah-ubah. Sekarang yang B, perubahan wujud. Nah, kalian juga sudah mempelajarinya ini waktu di SD dan di MI. Suatu benda dapat mengalami perubahan wujud dari satu wujud ke wujud yang lain karena pengaruh suhu di lingkungannya. Nah, perubahan ini dikenal sebagai perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Jadi zatnya masih itu juga. Jenis-jenis perubahan ini adalah mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublin. Perhatikan gambar yang ada di samping ini tentang skema perubahan wujud benda. Jadi perubahan wujud benda ya, sekali lagi. Yang kedua, unsur senyawa dan campuran. Materi atau benda di sekitar kita dapat diklasifikasikan berdasarkan kemiripan sifat fisika dan sifat kimianya. Sementara itu, berdasarkan susunan dan komposisi kimianya, materi dikelompokkan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah materi yang seluruh bagiannya mempunyai susunan dan komponen yang tetap. Zat tunggal tersusun atas satu jenis materi. Contoh, zat tunggal antara lain air, gula, garam, dan besi. Adapun campuran adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih zat tunggal dan masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Kalian lihat di bawah A unsur. A unsur di sini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Nah, di sini kita sudah memasuki berapa jumlah unsur, sangat banyak. Untuk mempermudah mempelajarinya, unsur diberi nama resmi yang ditetapkan oleh Badan Internasional IUPAC. Ini selain nama unsur juga diberi lambang yang dikenal dengan lambang unsur. Seorang ilmuwan Swedia, John Jacob Berzelius 1779 hingga 1848 mengembangkan lambang unsur kimia modern berdasarkan huruf dan angka. Nah, lambang unsur ini diambil dari huruf depan nama ilmiah unsur tersebut. Pemberian nama unsur menggunakan bahasa Latin. Nah, berdasarkan nama penemu pertama atau tempat ditemukan unsur tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati identitas penemu atau tempat penemuannya. Kita simak di bawah para ahli kimia. Di sini ada gambar, tidak ada yang berwarna. Ini yang sekarang digunakan adalah tabel periodik unsur, lambang-lambangnya. Yang kedua adalah senyawa. Nah, senyawa adalah materi tersusun atas dua unsur atau lebih. Nah, berikan ya.
Reaksi kimia senyawa dapat diuraikan menjadi materi yang lebih sederhana secara kimia. Misalnya dengan cara dekomposisi atau penguraian, akan tetapi tidak dapat dipisahkan secara fisika. Misalnya dengan cara evaporasi atau penguapan atau filtrasi penyaringan, jadi senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Berdasarkan sifat senyawa adalah sebagai berikut. Tolong diingat. Yang pertama, terbentuk dari 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Yang kedua adalah memiliki sifat yang berbeda dibandingkan unsur-unsur penyusunnya. Yang ketiga, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Unsur-unsurnya, penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Kelima, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Nah, jadi berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi 2, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Tolong diingat. Senyawa organik adalah senyawa yang mengandung unsur karbon kecuali karbonat dan oksida karbon. Jadi contoh senyawa organik adalah asam cuka. Senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak mengandung unsur karbon dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contoh senyawa anorganik adalah pasir. Nah, kalian dapat mengembangkan rasa ingin tahu kalian mengenai sifat berbagai unsur dan senyawa melalui pengamatan terhadap berbagai benda di sekitar yang ada di rumah kita. Dengan mengamati sifat berbagai unsur dan senyawa, kalian akan terinovasi dan termotivasi untuk menemukan hal baru yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Yang terakhir adalah campuran. Pernahkah kamu merasakan air laut? Bagaimana rasanya? Asin bukan? Nah, itu udah bukan pertanyaan lagi. Air laut tidak hanya terasa asin tersusun atas air tawar karena air tawar tidak memiliki rasa. Air laut yang asin merupakan campuran antara senyawa air dan senyawa garam. Jadi air laut merupakan salah satu contoh campuran. Selain air laut, campuran yang ada di sekitar kita adalah batuan, udara, air, sungai, susu, coklat, uang logam, dan garam beriodium. Campuran dapat didefinisikan sebagai materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Ciri-ciri campuran sebagai berikut. Nah, di sini kalian lihat, dan 1, tersusun atas 2 zat atau lebih. 2, memiliki sifat seperti zat penyusunnya. 3, tidak memiliki komposisi tetap. 4, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Nah, zat-zat yang bergabung membentuk campuran tidak mengalami reaksi kimia sehingga mudah dipisahkan. Contohnya adalah besi dalam campuran antara serbuk besi dan belerang dapat diambil atau dipisahkan menggunakan magnet. Nah, campuran dibedakan menjadi 2 macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sekarang kita lanjutkan campuran homogen. Jadi memiliki ciri-ciri: A, tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut dengan ukuran yang tidak jauh berbeda kecuali campuran antara gas dengan gas. Yang B, bening dan tembus cahaya. C, tidak ada endapan saat didiamkan. D, zat-zat penyusunnya tercampur sempurna dan tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Nah, campuran homogen disebut juga larutan. Contoh campuran homogen antara lain air dengan alkohol,
air dengan gula, dan air dengan sirup. Ini homogen. Jadi berdasarkan sifat larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Larutan asam, basa, dan garam ini ketiga jenis ini untuk mengetahui ada asam, basa, garam. Jadi kalian simak nanti contoh dan sekaligus ya. Indikator asam basa. Prinsip indikator asam basa adalah menunjukkan sifat asam atau basa melalui perubahan warna. Ada beberapa macam indikator asam basa, antara lain indikator alami, indikator buatan, dan indikator universal. Indikator alami diperoleh langsung dari bahan-bahan yang tersedia di alam. Beberapa bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator alam dan perubahan warna dalam asam dan basa. Ini dapat kalian lihat pada tabel di bawah 32. Jadi selain indikator alami, dibuat indikator asam basa buatan. Indikator buatan juga yang paling digunakan adalah kertas lakmus. Nah, kertas lakmus dibedakan menjadi 2, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Jadi jenis indikator asam basa buatan lainnya adalah larutan indikator buatan dan kertas indikator universal. Kita cermati tabel pada 33. Adapun untuk mengetahui pH larutan secara pasti dapat digunakan pH meter pada tabel 33. Jadi untuk memperdalam persamaanmu mengenai pengertian sifat asam basa dan garam serta cara penentuan sifat asam basanya, pindai pada QR kode di samping ini. Terakhir yaitu campuran heterogen. Homogen lawannya heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat-zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna sehingga masih dikenal zat penyusunnya. Campuran heterogen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan ukuran materi. Keruh dan tidak tembus cahaya. Terdapat endapan saat didiamkan. Tercampurnya tidak merata. Jadi pada campuran heterogen, zat padat tidak larut dalam zat cair. Campuran heterogen dibedakan sebagai suspensi dan koloid. Suspensi adalah campuran zat padat dengan zat cair yang mempunyai ukuran partikel lebih dari 100 meter ya. Koloid adalah campuran zat yang tersebar merata atau fase terdispersi dalam zat medium partikel-partikel koloid ya, medium pendispersinya. Partikel koloid mempunyai ukuran 1 hingga 100 meter. Pasir dalam air merupakan contoh suspensi, sedangkan darah, susu, dan asap dikategorikan sebagai koloid. Nah, di sini akan kita ketemu lagi tuh pada pelajaran yang lebih lanjutnya. Nah, kita akhiri materi kita kali ini. Kalian coba lagi di rumah. Jadi langsung saja di buku kalian menggunakan pensil. Contoh benda yang mampu mengalir, berpindah tempat, dan mempunyai bentuk sesuai wadahnya tetapi volumenya tetap adalah apa di situ ya. Kalian coba uji kompetensi 1 sampai pemisahan campuran sampai kepada filtrasi, sentrifusi, distilasi, sampai kromatografi, sublimasi, evaporasi, penguapan, antaraksi magnetik. Ini kalian simak secara bersama. Kalian baca terlebih dahulu sifat dari perubahan dan materi sampai terakhir pada uji kompetensi. Mungkin kita akan memasuki materi kita pada
ulangan tengah semester. Kalau nanti tidak kita dapat waktunya. Jadi pemisahan campuran. Tadi lanjutnya adalah sifat dan perubahan materi kalian simak bersama di rumah kalian masing-masing. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menjaga jarak dari kerumunan. Sekian.